Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Salsabila Fadria, NIM 313002019 dari Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar proses dan TRID. Yang pertama, komunikasi antar proses. Pengertian dari komunikasi antar proses atau interprocess communication atau yang biasa disingkat IPC adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respons dari sebuah permintaan. Proses-proses yang membutuhkan komunikasi. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk memilih satu dengan yang lain. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan dapat menggunakan komunikasi langsung atau tidak langsung. Yang pertama, komunikasi langsung. Bentuk komunikasi langsung adalah proses melakukan komunikasi langsung ke proses lain. Pada komunikasi langsung harus disebutkan nama proses secara eksplisit. Terdapat dua jenis komunikasi langsung. Yang pertama, send atau P pesan, yaitu mengirim pesan ke proses P. Yang kedua, receive key pesan, yaitu menerima pesan dari proses Q. B. Komunikasi tak langsung. Pada komunikasi tak langsung, pengiriman atau penerimaan pesan dilakukan melalui kotak suara atau mailbox atau biasa dipanggil port. Mailbox adalah suatu objek di mana pesan-pesan ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Tiap-tiap mailbox memiliki identitas unik. Dua buah proses dapat saling berkomunikasi hanya jika mereka saling menggunakan mailbox secara bersama-sama. Ada dua jenis komunikasi tak langsung, yaitu send atau A message, yaitu mengirim pesan ke mailbox A. Yang kedua, receive A message, yaitu menerima pesan dari mailbox A win. Sinkronisasi. Komunikasi antar proses membutuhkan playback calls untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif pengiriman pesan, mungkin dapat di-block atau blocking atau dapat di-blocking atau non-blocking. Juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Buffering. Baik komunikasi itu langsung atau tak langsung, penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan. Yang pertama, zero capacity atau kapasitas 0. Yang kedua, bounded capacity atau kapasitas terbatas. Yang ketiga, unbound capacity atau kapasitas tak terbatas. Selanjutnya, materi tentang TRID. Pengertian TRID dari beberapa sumber. Yang pertama, TRID merupakan sebuah status eksekusi, yaitu running, ready, block, dan suspend. Yang kedua, TRID merupakan sebuah pengontrol aliran program. Yang ketiga, TRID juga sering disebut dengan lightweight atau proses ringan. Yang keempat, TRID merupakan nilai dasar dari penggunaan CPU TRID_ID, program counter, register set, dan stack. Yang kelima, TRID adalah sebuah mini dari sebuah proses. Secara informal, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ada dua jenis proses. Yang pertama, proses berat atau heavyweight. Yang kedua, proses ringan atau kadang disebut TRID. TRID saling berbagi bagian program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan TRID lain yang mengacu pada proses yang sama. Dengan banyak kontrol, TRID dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang sama. User TRID atau TRID pengguna. User TRID didukung oleh kernel dan diimplementasikan oleh TRID library di tingkat pengguna. Library mendukung untuk pembentukan TRID, penjadwalan, dan manajemen yang tidak didukung oleh kernel.
Contoh user thread adalah POSIX threads, maxi threads, dan Solaris thread. Kelebihan dari user threads yaitu pengaturan dan pembuatan thread lebih cepat. Sedangkan kekurangannya, apabila kernelnya merupakan thread tunggal, maka salah satu user level thread menjalankan blocking system call, maka akan mengakibatkan seluruh proses diblok, walaupun ada thread lain yang dapat jalan dalam aplikasi tersebut. Kernel thread atau thread kernel. Kernel thread didukung secara langsung oleh sistem operasi. Pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen dilakukan oleh kernel dalam ruang kemet. Karena manajemen thread telah dilakukan oleh sistem operasi, kernel thread biasanya lebih lambat untuk membuat dan mengelola daripada pengguna thread. Windows NT, Solaris, dan Digital Unix adalah sistem operasi yang mendukung kernel thread. Kelebihan dan kekurangan dari kernel thread yaitu kelebihannya, jika sebuah thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwal thread-thread pada prosesor yang berbeda. Sedangkan kekurangannya yaitu pengaturan dan pembuatan thread lebih lambat. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.